Halo musuh boomers, apa kabar kalian? Gimana, udah mulai jengah sama konten politik di media sosial? Lagi enak-enak lihat konten makanan, tiba-tiba ada muka yang asing terus sok-sok deket sama masyarakat. Atau udah ngeliat baliho-baliho gede yang tulisannya selalu bersama rakyat. Nah, kali ini di episode Gen Z Tergencet, gue mau ngomongin soal pemilu dan caleg. Nah, pemilu kali ini kan lumayan spesial nih. Karena, maksud gue pemilu 2024 ya, karena mayoritas pemilihnya tuh Gen Z sama milenial gitu. Dan di sini sekarang gue juga bakal ngobrol sama salah satu caleg, bakal calon legislatif lah ya, bacalek, yang dulunya tuh aktivis, anak muda, Gen Z. Dulu dia mantan ketua BEM UI. Namanya Manik Margana Mahendra. Apa kabar? Kabar baik, Bang. Gimana? Lu udah bikin baliho spanduk gede tuh? Waduh, belum tuh kayaknya ya. Belum ada yang lihat muka gue kayaknya di situ. Lu tuh berasal maksudnya nyalek di partai apa? Okay. Dan apa, DPR atau DPRD? DPRD. Tadi DPRD dan gue nyalon di partai yang lagunya udah terkenal. Waduh, yang Mars itu? Mars. Tapi ada dua ya nih. Kayaknya orang juga ngehnya yang satu lagi, tapi ini sama-sama partai biru. Sama-sama biru warnanya. Tapi ini lebih legendaris, lebih lama ya, partai lebih Perindo. ikonik ya. Lebih ikonik betul, Perindo, Bang. Oke, Perindo. Yes. Berarti bareng Aldi Taher dong? Bareng Aldi Taher. Bang Aldi Taher, udah pernah ketemu? Belum sayangnya. Oh, ya baru di Instagram lah mention aja. Oh gitu. Nah, gue penasaran nih, Manik. Survei SMRC, Saiful Mujani Research Center kan bilang kalau Partai Perindo sulit untuk masuk parliamentary threshold-nya gitu. Kenapa lu dari Partai Perindo? Bukannya itu justru menantang ya. Anak muda kan harus suka yang tantangan gitu ya. Nggak bercanda. Tapi menurut gue dengan probabilitas yang mungkin orang masih menganggap kecil gitu ya. Bisa jadi Perindo ini jadi dark horse. Kuda hitam yang mungkin akan memenangkan pemilu di tahun 2024 nanti. Dan kayaknya rasanya lebih puas aja gitu. Ketika kayak lu membangun sesuatu, bangun bisnis dari nol gitu ya. Betul, kan rasanya juga from hero to zero. Kebalik, sorry. From zero to hero. Jadi ngebangun partai politik ini jadi lebih ada kesempatan banyak lah buat ngewarnain gitu. Karena ibaratnya kayak piringan kosong gitu. Kita bisa kasih perspektif baru dan akhirnya perspektif ini bisa juga dijadikan aspirasi masyarakat gitu. Oke. Apa yang membuat lu pengen masuk politik, terutama di calon legislatif di DPRD? Lu di mana dapilnya? Dapil 6 Jakarta Timur itu Jakarta ada Timur. Cipayung, Ciracas, Pasar Rebo, sama Makassar, Kampung Makassar. Kenapa lu tinggal di daerah sana juga? Gue KTP gue Jakarta Timur sih emang karena waktu itu juga gue nyalon sebagai abang none Jakarta Timur. Oh, lu abnon juga. Betul. Iya. Tapi iya kan lu dari abnon, terus lu juga background pendidikannya Fakultas Kesehatan Masyarakat, bukan politik, bukan administrasi publik gitu kan, atau semacamnya gitu, atau nggak FISIP lah gitu. Kenapa lu? Apa dorongan apa yang membuat lu pengen terlibat di politik? Oke. Ya, menurut gue ini yang menarik ya, justru politik itu harus dilihat lebih besar daripada sekedar kita jurusannya politik. Karena politik itu adalah hal yang dekat sama kehidupan sehari-hari sebenarnya. Makanya gue merasa bahwa kalau kita jauh dari politik, ini orang kesehatan nggak pernah punya champion yang kuat, bener-bener kuat di daerah atau di isu-isu politik. Oh, masa sih dekat sama politik? Gue tidak. Itu karena setiap hari semua yang kita lakukan, semua yang kita rasakan itu kan dari proses politik. Iya kan? Misalnya gue jalan ketemu transportasi publik gitu, KRL lah, katakan KRL. Gue anak kereta nih dari Bogor ke Jakarta biasanya, itu selalu padat. Terus ada yang bilang tuh katanya DPR kemarin, nggak perlulah kita import lagi unit KRL karena
katanya chaos kalau misalnya lagi lebaran atau apa gitu macam. So tahu bener nih. Kagak ngerasain jadi angker gitu. Artinya balik lagi proses-proses politik itu kan yang sebenarnya berdampak sama kehidupan sehari-hari. Makanya gue ngerasa bahwa politik itu bukan cuma buat anak yang belajar politik. Oke. Semua orang itu pasti kena dampak politiknya. Gitu sih. Jakarta kota berpolusi termasuk proses politik dong? Proses politik. Oke. Proses politik. Banyak yang bilang, lu kan dulu mantan ketua BEM UI. Betul. Bahkan pas demo RKUHP 2019, lu sempat diajak masuk ke gedung DPR untuk Gak diajak, audiensi. itu kita yang berusaha. Iya, oh iya. Iya. Lu yang memperjuangkan lah ya. Akhirnya masuk dan terjadilah diskusi antara lu anggota DPR dan kalian sebagai mahasiswa gitu. Berarti background lu seorang aktivis gitu. Banyak gak sih, maksudnya yakin dulu aktivis yang orang-orang yang mengkritik DPR tuh tiba-tiba lu masuk ke situ gitu? Jawabannya ya harus yakin gitu. Kenapa? Karena buktinya ada banyak juga sebenarnya orang-orang yang punya background katakanlah aktivis gitu ya, ada di dalam sistem. Orang mungkin pasti bilangnya kayak 98 nanti ujung-ujungnya kayak si A, kayak si B, kayak si C gitu. Tapi seolah-olah kita tuh ngerasa bahwa nggak ada perbaikan nih dari pasca 98. Even kita bisa kritik lah ya, banyak juga masalahnya emang. Tapi tetap aja ada proses di sana yang mungkin melibatkan aktivis-aktivis ini, kemudian akhirnya jadi bagus gitu. Nah kalau seandainya orang-orang katakanlah yang punya visi, punya gagasan lah gitu ya, karena ini di caleg, yang punya gagasan-gagasan serta ide-ide yang menarik buat kebijakan, itu nggak dibolehin masuk. Pertanyaan gue sederhana sih, terus siapa yang boleh masuk gitu? Siapa orang-orang yang harus ada di sini? Kenapa kita sangat galak ketika aktivis mau masuk ke dalam sistem, sementara kita abai ketika tahu ada mantan koruptor balik lagi ke partai gitu? Jadi kayak angin lalu aja iya, gitu. Tapi jadi, ketika betul. ada headline dulu mantan ketua BEM UI sekarang nyalek di DPRD, itu justru yang paling dapat atensi tuh yang itu gitu. Iya, which is ya udahlah nggak masalah juga sih menurut gue. Tapi balik lagi kalau seandainya kita nggak tahu siapa wakil yang menurut kita bisa merepresentasikan apa ya aspirasi kita gitu ya di kursi legislatif. Terus gimana proses politik ini bisa menghasilkan kebijakan yang menurut kita penting gitu? Oke, ngomongin soal kebijakan, apa yang lu bawa buat maju ke legislatif? Background gue di advokasi sih ya. Kenapa? Karena artinya selama katakanlah dari gue masuk ke kampus gitu, gue lumayan banyak bergelut di isu-isu kesehatan, sosial politik gitu ya. Isunya mulai dari kesehatan masyarakat, lingkungan, anti korupsi, HAM dan lain-lain gitu. Gue punya bekal. Artinya gue lu paham sistem lah. Lu paham sistem gimana kesehatan masyarakat itu seharusnya idealnya gimana gitu. Ya. Dan realita masyarakatnya kayak gimana sih gitu kan. Karena ya selama ini advokasi yang gue lakukan pun juga nggak sendirian. Maksudnya nggak ujuk-ujuk bilang, oh ini nih yang bagus gitu. Tapi datang dulu ke masyarakat, lihat tanggapan mereka gitu kan. Bareng advokasinya bareng mereka. Justru waktu katakanlah waktu di UI gitu, gue juga aksinya bareng sama Ojek Mitra Kampus. Jadi dari masyarakat, kemudian bawa aspirasinya bareng-bareng, dan harapannya balik lagi, itu bisa didiskusikan dulu lah at least di dalam kursi parlemen gini. Oke, kalau lu bawa background dari advokasi gitu, karena lu sering saat di kampus sampai sekarang pun di organisasi lu, di NGO, di kerjaan di LSM itu masih berhubungan sama advokasi. Ambil contoh, apa yang keresahan apa yang masalah di Jakarta yang pengen lu benahi gitu, maksudnya lu concern banget tuh di isu itu gitu. Kita ngomongin tadi lu sempat singgung polusi udara ya. Iya. Polusi udara di Jakarta ini tuh udah makin parah. Jelas makin parah, tapi kalau kita juga mau ngelihat lagi lebih dalam gitu, orang-orang di Jakarta ini mereka kayak ibaratnya double burden gitu. Di jalanan mereka terpapar sama asap polusi udara gitu. Nah, di ruang-ruang publiknya kita juga terpapar sama asap rokok. Nah, ini yang gue advokasikan selama gue ada di NGO gitu ya. Tapi benar, kok bukannya kalau polusi Jakarta itu mayoritas bukan karena kendaraan bermotor, tapi juga salah satunya ada PLTU. PLTU batubara. Betul. Nah, jadi makanya penting untuk akhirnya kita ngelihat bahwa masalah lokal itu juga bisa adalah implikasi dari masalah pusat gitu.
Oke. Masalah pusat, misalnya di pusatnya kita ngomongin dulu energi deh ya, kita ngomongin dulu tentang masalah polusi udaranya. Di pusat kita masih leha-leha aja masalah batu bara. Implikasinya adalah di Banten, di Jawa Barat, yang PLTU-nya di sekitar Jakarta kena tuh Kena ketemu di juga, Jakarta kena gitu. impact juga Kena gitu, impactnya kena gitu. dampaknya. Akhirnya yang bermasalah di Jakarta juga. Tapi kita juga nggak bisa bilang bahwa transportasi di Jakarta juga lumayan parah gitu. Dan ini setidaknya kalau kita bisa mitigasi, kita bisa nyelesain dulu gitu. Nah tadi yang masalah di ruang publiknya tentang masalah rokok, intinya balik lagi kita belum punya nih raperdanya. Raperdanya udah ada tapi kita belum punya itu jadi satu perda yang emang membatasi ruang-ruang merokok seenggaknya ya balik lagi anak-anak lah sama orang yang emang benar-benar gak ngerokok itu terlepas dari polusi itu gitu. Karena dua kali nih kenanya. Di ruang publik kena, di jalanan kena. Ya wajar kalau misalnya dalam tanda kutip ya, orang-orang ini punya risiko kesehatan yang parah gitu. Ya penyakit tidak menular di DKI Jakarta itu udah makin naik. Ngomongin soal rokok. Gimana lu mengubah, punya nggak cara-cara atau lu jadi ngambil akarnya dulu gitu? Alih-alih di kebijakan di larangan ngerokoknya itu sendiri ya, betul, di ruang gitu, itu kan betul. ngomongin ruangnya gitu. Betul. Nah itu balik lagi nih kebijakannya harus ke pusat lagi kalau gitu ya kan, karena DKI Jakarta kan bukan penghasil rokoknya ya. Nah kalau kita ngomongin itu berarti kita bicara juga yang supply induced demand gitu, artinya produk ini terus dibuat tanpa adanya pembatasan, akhirnya apa? Artinya tadi yang lu bilang, behavior orang gitu. Mereka merokok, dan gue nggak menyalahkan perokoknya ya. Yang harus kita lihat emang pada akhirnya adalah kebijakan kita tuh udah cukup kuat belum untuk ini. Oh jadi lu ngambil apa namanya? Kenapa kita lu justru membatasi ruang rokoknya dulu, baru ada sebenarnya jalannya paralel. Ini yang gue lakukan waktu di advokasi gitu. Kenapa? Karena kalau nggak paralel, orang-orang yang nanti kena dampak ketika di ruang-ruang publik itu adalah orang yang nggak ngerokok sama sekali, iya kan? Tapi kalau kita juga nggak tackle masalah akarnya tadi, root cause-nya ya, lewat salah satunya adalah ini RUU Kesehatan ada misalnya, kita meminta untuk mengamanatkan rokok ini tuh produk yang sebenarnya harus dikendalikan gitu, ya kan? Dia produknya legal tapi tidak normal. Produk legal tapi tidak normal. Artinya ya emang bisa diperjualbelikan tapi terbatas. Kan sekarang enggak. Anak kecil ada bea cukai. Ya betul. Anak kecil bisa beli satu batang harganya paling 1.500. Uang jajan mereka 5.000 gitu. Anak kecil yang beli. Padahal ada tuh dulu di PP-nya dilarang menjual rokok kepada anak berusia di bawah 18 tahun gitu. Lu nggak takut ngomong kayak gini? Enggak. Dari dulu kan gue juga ngomong terus. Soalnya kan ngomong habit ngerokok kan udah mengakar gitu ya. Bahkan di Jawa mungkin kita lihat ya dekat lah kayak kultur kan. Misalkan kayak kiai gitu. Terus itu dekat banget sama habit ngerokok gitu. Ya, lu masalahnya nggak khawatir? Masa iya sih kita harus? Atau lu ini kan nggak berusaha untuk ngambil suara? Ini kan ceruk pasar suara, iya paham gue, betul. Ceruk suaranya kan besar gitu, karena perokok semua. Terus tiba-tiba dilarang gitu. Lu jadi kayak suaranya kan. Sebel banget gitu. Ya itu dia mungkin yang ngebedain gue sama orang lain. Kalau apa yang menurut gue penting, apa yang menurut gue perlu diperjuangkan, dan apa yang menurut masyarakat itu perlu diperjuangkan, ya harus disampaikan gitu. Gue nggak bisa ngubah fakta itu jadi seolah-olah hilang gitu. Ya kan? Karena kalau misalnya kita membiasakan diri dengan proses politik yang seperti itu, tujuan kita akhirnya hanya sekedar berkuasa, tapi tidak menyelesaikan masalah. Masyarakat itu nggak semuanya akan paham sama konteks-konteks sosial yang bisa jadi mereka nggak tahu gitu. Perlu orang-orang yang bisa menjembatani itu. Mereka tahu masalahnya apa, mereka tahu solusinya apa, dan itu diselesaikan bareng-bareng sama masyarakat. Jadi kalau orang bilang, ya lah paling ngejilat ludahnya sendiri, habis bilang kritik, ya kan itu. Menurut gue enggak ya, karena menelan ludah itu kan aktivitas setiap hari ya, kering banget kalau kagak ditelan-telan. Ya kan? Ngelesnya jago juga. Nah, maksudnya adalah ini justru bentuk konsistensi gue dengan perjuangan yang gue lakukan selama ini gitu. Karena kalau misalnya tiba-tiba gue mengubah advokasi gue sama hal yang nggak pernah gue sebut gitu dari dulu, ya itu baru namanya munafik. Tetapi ketika gue bahkan bicara tentang hal-hal yang sifatnya nggak populer, ya berarti gue punya ide di sini. Bukan cuma sekedar pengen ngerebut kekuasaan, itu aja sih. Oke. Ada yang pernah bilang ke lu nggak, Nick,
kok lu masuk DPR sih? Ayo dong tetap di akar rumput gitu. Ada biar lebih pasti. deket sama masyarakat. Iya, ada pasti. Atau orang terdekat ada gimana ceritanya? Boleh diceritain? Kalau dibilang orang terdekat sih, mereka mostly justru mendorong gitu ya. Maksudnya ngedukung. Ada beberapa orang terdekat yang lebih ke arah takut aja sih. Karena kan kita tahu ya sistem politik akan seperti apa misalnya, lobby-lobbynya segala macam, lebih ke arah khawatir. Ada juga orang yang pernah lah satu aksi bersama segala macam gitu, mempertanyakan juga. Ini kan gue kemarin baru debat juga ya, debat terbuka sama mahasiswa lah, atau mantan-mantan orang yang gerak juga di tahun 2019. Mereka pasti mempertanyakan ini. Cuman menurut gue balik lagi, setiap orang itu punya peran sih. Bisa jadi gue sekarang memilih dan memutuskan untuk mengambil peran yang masuk di dalam sistemnya gitu. Yang gue harap bisa mengakselerasi pembahasan-pembahasan yang sifatnya progresif dan baik untuk masyarakat gitu. Bukan berarti ketika gue cabut ke sini, gue bilang bahwa aksi masyarakat nggak perlu. Enggak, itu salah besar. Aksi masyarakat itu, momentum-momentum perubahan di semua negara itu dimulainya dari masyarakat. Oke. Iya kan? Bukan dari perseorangan. Jadi salah besar kalau misalnya, kalau gue masuk ke sini berubah tuh, semua orang nggak akan bisa dapat perubahan yang lebih baik. Salah. Itu salah besar karena gue nih bukan superhero guys. Gue bukan superhero. Tapi yang harus kita bentuk adalah membuat ekosistem di dalam sistem itu sendiri dan juga di luar sistem bisa bersinergi dalam tanda kutip, saling mengontrol satu sama lain dan saling bertanggung jawab gitu ya, khususnya orang-orang yang dalam kekuasaan, sehingga yang kita bentuk bukan superhero tapi super team, yaitu orang-orang yang memang akhirnya membawa perubahan ini jadi realita gitu. Lu modal politik lu apa sih nih? Susah ini. Ya kalau misalnya dilihat dari nama gue aja dulu ya, nama gue Manik Margana Mahendra. Ada sih nama bapak gue ya. Tapi kalau cari banyak nih namanya Mahendra. Beda kan kalau sama yang lain. Deva Mahendra. Gitu. Tapi kan gue kagak saudaraan. Ya maksudnya canda lah. Tapi maksudnya gue bukan datang dari keluarga yang emang udah punya privilege lah gitu. Ya gue yakini orang-orang yang punya privilege belum tentu juga mereka buruk ya. Bisa jadi mereka bisa bawa gagasan juga gitu. Tapi salah satu yang justru menurut gue penting untuk kita sama-sama lihat adalah gak melulu loh tokoh-tokoh politik ini diisi sama orang-orang yang emang punya bekal dalam tanda kutip lama gitu. Dari keluarganya atau dari mana gitu kan. Tapi orang-orang yang juga datang tanpa privilege ini siapa tahu itu bisa mewakili orang-orang yang sebenarnya lebih banyak gitu. Masyarakat kelas menengah kita tuh lebih banyak. Apakah selama ini kita juga tidak terrepresentasikan gitu. Ya itu salah satu hipotesis aja gimana akhirnya kita menguji ini gitu. Jadi modal politik gue apa? Ya jelas bukan nama, bukan uang, Bokap. Tapi ya gue nggak tahu lah bisa bilang ini atau enggak. Tapi gue punya pengalaman dan kapasitas untuk bicara tentang isu dan juga gerakan yang selama ini gue perjuangkan gitu. Itu sih. Nggak semua anak muda mau atau mungkin dia mau tapi nggak punya kesempatannya. Kalau lu mau dan ada kesempatan yang ketemu nih. Sebenarnya apa yang perlu dilakuin anak muda untuk berpartisipasi politik? Oke, bener. Tadi gue highlight dulu ya. Kalau ternyata orang muda itu sendiri tuh ada banyak konteksnya ya. Ada yang dia mau ngikutin politik, tapi belum tentu bisa dalam tanda kutip di sini tadi misalnya nggak punya modal politik lah apa segala macam. Ada juga yang mungkin bisa cukup punya experience yang baik gitu ya, tapi nggak mau. Bisa jadi karena dia udah ngerasa frustasi sama politiknya, akhirnya nggak mau gitu kan. Nah, menurut gue yang penting adalah kita sama-sama memahami bahwa politik itu pada akhirnya akan berdampak sama kehidupan sehari-hari. Itu aja dulu, titik gitu. Artinya mau lu nggak peduli sama politik, mau lu sangat peduli sama politik, emang akhirnya adalah kebijakan-kebijakan itu pasti dampaknya ke kita gitu. Ke keluarga kita, ke orang tua kita, bahkan mungkin ke anak cucu kita nanti gitu. Kalau misalnya memilih menikah. Nah, apa yang... Berarti boleh dong kalau gue bilang, gue pengangguran nih, wah ini salah-salah pejabat nih gitu. Ya nggak masalah bilang. Karena itu kan bagian seperti yang tadi lu bilang. Betul. Nggak masalah, artinya ini ya, sekarang kita masuk sama apa nih yang kemudian orang muda itu bisa lakukan. Tadi, kalau misalnya orang muda itu udah sadar sama politik itu masuk kehidupan sehari-hari, bahkan ketika ini kita tahu nih ada Bima pernah tahu kan ya yang ngomongin kritik soal jalanan rusak di Lampung gitu. Itu salah satu cara gitu. Jadi mereka tidak harus selalu ikut serta dalam partai politiknya, tapi mereka juga bisa
ada di dalam gerakan-gerakan yang di luar parlemen gitu. Atau mereka juga bisa bergabung di dalam parlemennya, asalkan mereka juga membawa isu yang memang ibaratnya bisa menyelesaikan masalah orang juga di sekitar mereka. Jadi gue tidak mengharuskan semua orang itu punya cara yang sama. Dan sama halnya ketika orang-orang kemudian jadi nanya ke gue gitu, ngapain bla 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 gitu. Karena ini cara yang gue pilih. Dan gue tidak menyalahkan cara yang lo pilih juga. Silahkan kita ambil cara yang menurut kita bisa kita lakukan sesuai dengan kapasitas kita. Even cuman sharing informasi di grup keluarga gitu tentang masalah politik supaya nggak kena hoax. Itu juga cara yang bisa kita lakukan. Gitu. Itu bagian dari partisipasi politik. Betul. Jadi jangan sampai kita abai sampai akhirnya malah kita sendiri yang jadi korbannya gitu sih. Kalau lu ngelihat anak muda sekarang mayoritas ya, Gen Z sekarang tertarik politik nggak sih? Kalau gue ngelihat pribadi susah ya, tapi kalau dari by riset, kalau nggak salah British Council bilang sebenarnya orang muda di Indonesia tuh bukan mereka apatis ternyata, mereka itu frustasi secara politik. Artinya apa? Artinya bisa jadi selama ini ketika ditanya, tahu nggak tentang masalah ini? Tahu gitu. Peduli nggak sama masalah ini? Peduli. Tapi habis itu mau ngapain untuk ini? Bodo amat. Nggak tahu karena frustasi bingung, ngelihat udah nggak tahu lagi mau ngapain. Iya betul. Dan mereka juga mungkin ngelihat selama ini tokoh politiknya gitu ya, nggak memberikan mereka keyakinan dan harapan bahwa bakalan ada perubahan gitu. Kita ngelihat banyak kasus korupsi lah, kita ngelihat banyak kasus perampasan hak masyarakat sipil lah segala macam. Jadi dari situ akhirnya mereka cukup frustasi. Nah kalau misalnya dilihat apakah generasi Z itu akhirnya akan peduli, bisa jadi iya, buktinya di tahun 2019 aja yang turun demonstrasi itu mayoritas generasi Z. Oke. Jadi kalau ditanya mungkin atau enggaknya pasti ada sih. Cara packaging dari komunikasi politiknya aja yang seperti apa. Betul. Mungkin juga soal kebijakan, kepentingannya. Karena seringkali gue ngeliat banyak, ada juga politisi muda gitu yang umurnya di bawah 25 tahun, tapi ternyata nggak mewakili kepentingan anak muda juga gitu. Betul, ada. Iya ada juga. Akhirnya jadi template aja, jadi mayoritas anggota DPR anggota legislatif pada umumnya gitu. Nah kalau lu pribadi gimana? Mau bawa apa? Gimana caranya lu bawa kepentingan sekumpulan anak muda nih yang bakal milih lu atau bahkan nanti terlibat di pemilu 2024? Ya pada akhirnya jangan bawa kepentingan orang tua dalam tanda kutip gitu ya. Orang tuanya bukan berarti orang-orang lama itu balik lagi gitu. Ujung-ujungnya kan akhirnya kita nggak pernah dapat ruang untuk bisa menyuarakan aspirasi kita gitu ya. Ya paling simpel lah, lu ngaku muda tapi pilih presiden 3 periode gitu kan. Apa mudanya? Maksudnya apa mudanya? Nah kalau misalnya emang lu orang muda, ngomonglah tentang masalah iklim kayak gitu kan. Itu buat planet kita juga, buat masa depan kita juga. Bisa nggak kita tinggal di tanah yang akhirnya banjir tiap hari gitu. Kalau misalnya lu orang muda, ngomonginlah tentang masalah tenaga kerjaan. Ngomonginlah tentang, ini banyak nih orang muda ya, buat kita semua generasi Z tuh freelancer. Gimana caranya nih dikasih perlindungan buat mereka gitu. Iya kan? Gimana juga caranya kita ngomongin tentang masalah kesehatan abis COVID-19 gitu. Yang paling terdampak kan kita juga gitu. Jadi menurut gua penting untuk akhirnya kita bisa map the issue, kemudian isunya itu kita bicarakan juga ke publik sesuai dengan yang masyarakat rasakan sih gitu. Nice. Oke, lu lumayan sedikit ngebuka pikiran gue, mindset gue kalau ternyata anak muda capable untuk terlibat di politik, apalagi masuk ke struktur anggota legislatif gitu kan. Nah, dari tadi ngobrolnya berat-berat banget nih ya kan, panjang banget jawabannya. Nah, gue pengen ngajuin 3 pertanyaan rapid question buat Manik nih. Tar dulu. Berani nggak? Question lo langsung jawab ya, spontan. Tar dulu. Kalau nggak jadi rapid question. Pertanyaannya enteng sih. Oke. Nggak ribet-ribet lah. Pertama, hapus korupsi atau hapus stunting? Wah, berat ini. Duanya saling berkaitan. Tapi dalam konteks ini, gue pilih hapus korupsi dulu. Oke, sedikit alasannya. Alasannya karena kebanyakan malnutrisi segala macam itu juga karena
bukan biaya masalah rumah tangganya aja gitu ya, tapi proyek-proyek yang seharusnya memperbaiki lingkungan, memperbaiki gizi masyarakat, akhirnya diambil sama orang itu. Ya ngomongin sembako kemarin lah, tiba-tiba hilang tuh ikan sarden satu kaleng kan. Ya harusnya bisa buat gizi masyarakat. Bansos gitu, ya, misalnya betul. korupsi bansos gitu. Betul. Oke. Anggota legislatif atau jadi aktivis? Anggota. Gue sekarang maju bacalek. Legislatif. Yang terkini aja ya. Terkini aja ya. Yang tadi biarkan jadi portofolio dan pengalaman. Yang lalu maksudnya. Bukan berarti akhirnya hilang ya. Maksudnya toh aktivis juga bukan, gue takutnya bilangnya itu bukan titel juga sebenarnya. Dan bahkan ngeklaim diri aktivis juga berat banget sih. Oke. Jadi kalau legislatif kan jelas ada juga. Iya. Ada titlenya, lu juga dipilih sama orang gitu kan. Iya. Jadi menteri atau anggota DPR? Jadi menteri atau anggota DPR? Oke. Kalau menteri kan lu yang eksekusi, lu yang menjalankan kebijakannya gitu. Mungkin ini pasca DPRD-nya bisa lah cobain jadi menteri. Enggak. Sekarang ini jadi DPR dulu. Jadi DPR dulu. Oke, karena itu yang ada di depan mata saat ini. Betul, dan DPRD sih sebenarnya kan. Tapi sebenarnya alasan singkatnya adalah menurut gue ketika gue mendapatkan tempat belajar yang dimana tempat belajarnya ini jadi paham sama sistem birokrasi, paham sama sistem pelaporan penganggaran, pengawasan segala macam. Kan gue jadi tahu nih celahnya di mana ya kalau buat ngebenerin sistem. Celahnya di mana buat memperbaiki anggaran yang loss, anggaran yang bolong gitu. Dari situ mungkin akhirnya bisa. Sebenarnya aktivitas kayak gitu juga pernah lu rasain di BEM UI juga. Betul. Jadi kalau udah jadi eksekutif tuh udah pernah sebenarnya. Dari gue masih di mahasiswa, gue selalu ikutnya eksekutif justru gitu ya. Belum yang ke legislatifnya. Makanya kalau untuk belajar di dalam sistem yang lebih real dalam tanda kutip gitu di masyarakat, menurut gue penting untuk kita menaruh ibaratnya menaruh fokus sama legislatif ini, karena orang tuh ngomonginnya capres-capres mulu coy. Di mana-mana tuh pasti ngomonginnya si A, si B, si C gitu. Iya juga ya. Padahal yang akhirnya ngontrol ini orang nih bisa kerja itu kan si DPR-nya. Iya. Gitu sih. Legislatifnya. Benar. Oke, thanks Manik udah ngobrol dan sharing di podcast Gen Z Tergencet. Semoga apa yang lo omongin tadi kesampean. Amin. Dan lu bisa bawa kepentingan kita ini nih yang di sandwich ya kan. Bingung beli rumah di mana nih. Bener. Coba titip dong. Titip kebijakan gitu. Oh ya udah. Ini udah ada aspirasi satu. Oke, gue tunggu lu untuk jadi anggota DPRD. Amin. Di DKI Jakarta. Amin. Semoga bisa. Thank you juga. Gue tutup Gen Z Tergencet kali ini. Jangan lupa tonton, komen, like, dan subscribe YouTube Kata Data Indonesia. Dan dengerin podcast ini di Spotify dan Noise. Dadah.